Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Saryabawan, NIM 1141955 dari Blok 1 Praktikum SIAL. Yang pertama kita menggunakan koordinatnya. Lalu yang kedua kita meng-add datanya. Data di sini adalah Gunung Kidul, Desa Petir. Oke, selanjutnya kita open atribut, kita cari desanya, lalu kita langsung export. Dan setelah diekspor, dicari file yang akan digunakan sebagai pengisi, lalu kemudian mengatur agar mudah dilihat sebagai patokan untuk klip atau pemotongan dari polygon atau shape file selanjutnya. Kemudian kita memasukkan administrasi, batas administrasi kita atur di simbologi untuk batas desa, batas kecamatan, batas kota, dan kita atur langsung agar tidak membingungkan. Kemudian setelah mengatur dari batas, kita membuka file-file penggunaan lahan. Kita buka satu-satu dalam poligon desa Petir, apakah ada yang termasuk. Jika termasuk, maka bisa dicek. Kalau tidak ada, langsung saja di remove. Dan jika ada, bisa langsung digunakan metode geoprocessing, clip, input feature, clip feature, dan outputnya. Di sini yang pertama adalah ada ladang, yang kedua ada sawah, yang ketiga juga terdapat danau. Lalu selanjutnya kita menambahkan jalan dan jembatan. Namun tidak ada jembatan, maka hanya diperlukan jalan. Lalu kita tidak lupa untuk mengatur simbologi dari jalan itu sendiri. Jalan sendiri di sini saya membedakan menjadi dua, jalan lokal dan jalan setapak. Karena dari file aslinya ada 4 jalan, jadi harus kita hilangkan 2 jalan yang tidak perlu dengan meremove colornya jadi no color, jadi tidak terlihat. Bisa juga meremove dari kategori di simbologi. Selanjutnya, setelah jalan kita selesai buat, oke, udah cukup. Kita buka lagi. Yang kurang kira-kira apa? Masih ada beberapa. Ada semak belukar. Lalu kita langsung klip sebesar wilayah poligon desa Petir. Lalu yang terakhir adalah pemukiman, karena sebelumnya kita sudah coba tapi tidak bisa. Semoga selanjutnya bisa. Dan ternyata belum. Oke, kita langsung ke kontur saja dulu. Di kontur kita ubah, kita lihat dari open attribute tables. Jadi bisa dilihat ada kontur utama yang kita bisa tebalkan. Lalu kita bisa menuliskan besaran kontur. Lalu kita klip konturnya sesuai dengan seukuran desa Petir.
dan kita atur ulang. Jangan lupa garis kontur berwarna hijau dan kontur utama biasanya lebih tebal. Lalu kita mengedit dari simbologi penggunaan lahannya sesuai peta RBI. Lalu kita masuk ke pemukiman dan ternyata bisa. Lalu kita langsung klik saja pemukiman. Selanjutnya mengatur simbologi pemukiman. Kalau tidak ada, kita menggunakan sosial budaya. Kita bisa mengatur simbologinya seperti ini, diperkecil teksturnya. Oke, setelah itu kita memunculkan nama-nama desanya. Biasanya di file area, karena file lines biasanya hanya bentuk batas-batas dan hanya garis. Kalau area biasanya mencakup nama daerah dan juga dari kecamatan, dari desa hingga ke provinsi biasanya dicantumkan. Oke, setelah itu kita langsung mengatur ke layers, langsung ke kertas yang akan kita buat. Yang pertama kita mengatur penggaris sehingga akan lebih mudah kita membuatnya. Di bagian kiri disisakan 3 cm, atas kanan bawah 1 cm. Oke, kelihatannya masih ada biru-birunya, kita hilangkan dengan menghilangkan blok. Kemudian kita membuat grid di peta utama sesuai dengan acara sebelumnya. Lalu kita langsung masuk ke bagian unsur peta judul. Kita masukkan kop, lalu kita membuat judul sesuai dengan ketentuan dari jurusan maupun kampus terkait. Lalu daerah penelitian Desa Petir, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya membuat arah mata angin. N kita ganti menjadi U dengan menutup tulisan N dan menimpanya dengan huruf U. Selanjutnya menulis skala dan skala batang, lalu diatur skala batangnya ukurannya berapa senti, ketebalan berapa. Selanjutnya disusun oleh pembuat dari peta ini. Kemudian yang cukup menyulitkan adalah di bagian keterangan. Di bagian keterangan ini ada beberapa item yang ditampilkan. Yang pertama adalah dari item batas administrasi. Itu ada batas kota, batas kecamatan, dan batas desa. Kemudian adalah jalan. Jalan ada 2, yaitu jalan lokal dan jalan setapak.
Penulisannya kita lakukan secara manual dan diatur secara manual. Kemudian kita memasukkan penggunaan lahan, ada pemukiman, ada semak, ada danau, ada sawah, dan terakhir ada ladang. Kita atur agar sesuai. Kemudian setelah itu kita langsung membuat ke inset data, inset peta. Inset ini kita menggunakan peta DIY. Cukup menyulitkan adalah cara kita mengatur batas-batas di peta inset ini, karena kita menggunakan 3 file lines .hp, ER1, area1, dan line lagi yang pada peta sebelumnya kita gunakan. Lalu dicari, jangan sampai tertindih antara line 1 dan line lainnya, karena tidak akan terlihat batasnya, dan kita mengatur ketebalan dari batas tersebut. Oke, jangan lupa nama daerahnya diperlihatkan dan kita membuat grid. Sesuaikan intervalnya, lalu membuat kotak di luar grid, membuat skala batang, dan tidak lupa setelah skala batang juga membuat keterangan. Kita tulis lokasi penelitian, lalu kita mengatur kembali, merapikannya, lalu kita menambahkan satu lagi, yaitu sumber peta. Sumber peta yang digunakan adalah peta RBI lembar 1407 63 skala 25.000. Kemudian kita save. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.